Selamat pagi teman-teman. Kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, yang mana Ruskopon menerangkan Law as Tool for Social Engineering. Hukum itu merupakan alat untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi hukum itu dalam politik hukum digunakan sebagai alat, sebagai legal policy untuk kebijakan mengatur masyarakat di sini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, yakni hari ini itu ekonomi semua negara tertekan, banyak negara yang mengalami resesi. Resesi itu merupakan karena ada defisit keuangan yang menyebabkan perputaran ekonomi di suatu negara itu menurun. Walaupun tidak bangkrut, tapi perekonomian negara turun. Dan itu dikarenakan pandemi COVID-19. Banyak masyarakat di seluruh dunia itu tidak bisa ekspor impor, banyak yang di PHK karena perusahaan tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, dan kemudian ekonomi tentang market di masyarakat juga menjadi menurun. Maka kemudian bagaimana peran hukum? Yang pertama tentu kita bicara kesehatan. Setelah kesehatan kita bicara ekonomi, kemudian bagaimana hukum menanggapi tentang adanya ekonomi dan kesehatan tadi. Dalam kita, karena hukum itu menjadi alat, maka perlu extraordinary dari kebijakan pemerintah. Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum. Apakah di dalam pemerintahan itu ada dinamakan discretion atau fresh air mission? Suatu hal yang dikeluarkan kebijakan pemerintah karena keadaan mendesak yang membutuhkan perlakuan segera disebut adalah diskresi. Apakah Perpu nomor 1 tahun 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan itu menjadi hal yang diperbolehkan di sini. Konsepnya karena ekonomi, perlukah mana ekonomi terlebih dahulu ataukah hukum? Dalam konsep di hari ini karena ada pandemi, otomatis itu merupakan harus ada langkah extraordinary, langkah yang spesial, yang paling cepat untuk bisa mengatasi resesi ekonomi ini. Karena kekhawatiran kita kalau tidak dijalankan dengan cepat, Indonesia bisa mengalami resesi dan cenderung bangkrut. Namun tetap harus sesuai aturan hukum yang ada. Maka kemudian pemerintah membuat dari Perpu nomor 1 tahun 2020 diubah menjadi undang-undang, ditetapkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang stabilitas keuangan negara. Hal tersebut sebagai alat pemerintah untuk bisa memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pemerintah di bidang keuangan negara dan di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena memang hal ini kita membutuhkan alat, yakni adalah hukum untuk mengatur itu. Walaupun di situ ditengarai nanti apakah Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu tidak sesuai prosedur. Ada peluang itu di Mahkamah Konstitusi untuk menguji judicial review Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Namun secara hukum sebenarnya, apakah hukum dalam keadaan mendesak tadi itu mengikuti keadaan tadi atau bagaimana? Dalam hal ini sebenarnya hukum itu karena sebagai yang Roskopon terangkan tadi, law as tool for social engineering, bagaimana hukum itu digunakan sebagai alat agar bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, apalagi ada pandemi COVID-19 ini. Walaupun di tengah lain nanti adanya undang-undang tadi itu dikhawatirkan kemudian ada penyalahgunaan anggaran karena Undang-Undang nomor tahun 2020 itu bicara tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Negara hari ini banyak resesi seluruh dunia. Dan kalau tidak secara cepat ditangani, negara bisa dalam keadaan kolaps kayak kita krisis moneter tahun 98. Hal itu kita rasakan bersama hari ini. Maka undang-undang tadi saya rasa dibutuhkan untuk memberikan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat, khususnya ekonomi di sini, dalam bidang ekonomi. Namun apabila kita punya peluang hukum di sini, apabila mungkin undang-undang tadi dirasa dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar, secara judicial review mereka bisa melaksanakan di sini peluang hukum. Namun teman-teman semua, biarkanlah kemudian undang-undang ini dilaksanakan pemerintah sebagai bentuk diskresi first admission yang
kebijakan politik yang harus dikeluarkan pemerintah secara mendesak. Karena keadaan mendesak hari ini. Tidak seperti biasa yang mana kita membuat undang-undang keadaan mendesak. Namun, apabila ada sekelompok masyarakat yang kurang setuju dengan undang-undang tadi, yang hal itu ditengarai kemudian ada kecenderungan politik dan kemudian ada bertentangan dengan undang-undang dasar, ada lembaga lain, ada jalan hukum lain untuk itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi di sini. Maka undang-undang keadaan mendesak, baik itu peraturan daerah, kemudian peraturan daerah kabupaten kota, Perpu yang hari ini menjadi undang-undang, itu dibutuhkan hal ini dalam pandemi COVID-19. Ada keadaan memaksa di dalam suatu aturan hukum itu agar membuat undang-undang baru untuk menangani itu, mengatasi itu. Maka perlu payung hukum. Dengan seperti itu, konsep rule of law, Rechtsstaat, itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa kemudian merugikan atau melangkahi hukum. Proses tetap dijalankan sesuai hukum, dan kemudian apabila ditengah suatu aturan tadi itu substansinya bertentangan dengan undang-undang dasar atau merugikan masyarakat, bisa kemudian di-share review ke MK, itu jalannya. Namun di sini adalah pemerintah sebagai pelaksana negara harus melaksanakan pembuat kebijakan bagaimana menangani COVID-19. Karena kalau tidak kita atasi dengan segera, itu akan berdampak lebih luas lagi, tidak cuma ke hukum, ke politik, dan juga sistem keamanan negara. Mudah-mudahan kita bisa melewati COVID-19 ini, dan jangan lupa kita terus jaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan. See you.